Kalau kita sholat bagaimana? Apakah kita masih memahami percakapan orang lain di kanan kiri kita? Dan benar-benar mencapai khusyuk di dalam sholat pada seorang lelaki daripada salafus soleh, pada mencapai peringkat yang menakjubkan dalam urusan sholat. Ini penting, ini peringkat dalam sholat nih. Nah, kita ini peringkat berapa dalam sholat nih? Ada salah satu di antaranya yang hebat, para salaf yang mengerjakan sholat dengan khusyuk hudur, sampai di antara mereka itu hinggap burung-burung, sedangkan dia dalam keadaan berdiri sholat atau sujud, sampai burung-burung itu menyangka ini orang yang sholat adalah pagar atau tiang, karena panjangnya qiyamnya, panjangnya sujudnya, panjangnya qiraahnya. Pernah enggak kita sholat apa dah? Sholat duhur atau sholat isya atau sholat subuh misalkan di masjid yang terbuka masjid. Pernah enggak kita sholat burungnya hinggap di badannya kita ini? Kayaknya enggak pernah seumur hidup ini. Belum pernah. Kalaupun ada berarti luar biasa, masuk peringkat ini berarti. Oh, kalau nyamuk iya, kalau nyamuk. Kalau nyamuk laler ya, dihinggapi ya. Tapi kalau burung tidak sembarang hinggap kecuali pada sesuatu yang tenang. Ada lagi sebagian yang lain, yaitu terjadi di Masjid Jami' Basrah. Ketika di situ ada rubuh, tiang-tiang masjid ada yang rubuh, kemudian terpentang-penting gelisah cemas warga di sekitar pasar. Jadi Masjid Jami' di Basrah, kemudian ada tiang-tiang di masjid itu, tiangnya ada yang roboh, kan bahaya itu. Tiangnya ada yang roboh, kemudian di situ sampai membuat gelisah ketakutan orang-orang pasar di sekitarnya, sampai ketakutan karena tiang yang roboh di masjid. Lalu ada di dalam masjid orang-orang yang mengerjakan sholat falam yash'ur biha, tapi tidak merasakan adanya roboh tiang yang jatuh, sesuatu yang mau membahayakan dirinya tidak terasa, karena sebab min syiddat istighraqi fi shalah, karena sangat tenggelamnya di dalam sholat. Masya Allah, luar biasa. Jadi tidak dengar apa-apa. Ini semuanya juga introspeksi cermin buat kita ya. Kalau kita bagaimana kalau seandainya ada seperti ini, ada suatu yang gempa, ada suatu yang rubuh, kira-kira bagaimana? Lanjut sholatnya apa? Langsung lari. Tidak usah gempa-gempa seperti ini. Kita saja punya HP ini kita taruh, ada yang megang HP kita langsung tahu kita. Betul enggak? Langsung tahu. Wah, langsung tahu. Apalagi sudah dipegang sama orang, wah sudah wassalam ya. Banyak batalnya sudah. Batal apa dikebut sholatnya? Mahalan HP-nya daripada sholatnya berarti. Salaf yang lain juga ketika mengerjakan sholat mengatakan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kalau saya mengerjakan sholat, kamu anak-anak, istri, keluarganya, kalian bersenda gurau, rami-rami silakan, bermain-main, angkat suara silakan. Fa inilah ahussu bikum, sesungguhnya aku tidak terganggu dengan kalian, tidak terasa dengan apa itu suara-suara rami-rami. Masya Allah, luar biasa. Kita cermin, kalau kita bagaimana? Apakah kita masih mendengarkan televisi yang nyala? Ataukah kita masih mendengarkan lantunan lagu disco atau musik-musik dandut yang disetel? Mungkin ada acara, ataukah kita masih ketika takbiratul itu masih paham? Ada orang datang ke toko kita mau beli, sampai sholatnya dikebut, eman-eman takut balik lagi yang mau beli.
Apalagi tahu yang beli siapa. Oh, ini yang beli, ini bagus ini belinya. Makanya kalau sholat HP-nya dimatikan dulu. Yaitu cucu Nabi SAW yang dikenal Imam Ali Sajjad, yang ahli ibadat, yang kesabarannya luar biasa, yang sholat sunnahnya 1000 rakaat. Luar biasa beliau itu pernah mengerjakan sholat. Kejadian pada beliau kebakaran rumahnya Imam Ali Zainal Abidin. Waktu itu api sudah besar. Wa huwa sajid, beliau Imam Ali Zainal Abidin ketika itu sedang sujud. Orang-orang pada gelisah. An-nar ya ibna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, api bahaya ini. Api wahai anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau Imam Ali Zainal Abidin tidak mengangkat kepalanya. Falam yarfa' ra'sahu, tetap sujud panjang. Dikasih tahu ini api, untuk segera menyelamatkan diri. Lalu ketika ditegur, Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, al-hazni anha narul ukhra, membuat aku lupa daripada api dunia ini, api akhirat. Membuat aku lupa api dunia. Luar biasa. Ini kehusuan sholat para salafus soleh yang mencapai peringkat luar biasa, kedekatannya, hudurnya, khusyuknya menghadap kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala.